Bulan Ramadan penuh hikmat, malamnya diisi ngaji. Ngapo jawab salam kurang semangat? Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Tadi Bu Kepsek salam, Bu Mardona salam semangatnya, giliran Pak Ugi salam kurang semangat kan gitu kan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolresta Jambi, dalam hari ini diwakili oleh Ibu Kasat Bimas Polresta Kota Jambi, Bu Mardona. Selamat ketemu lagi Bu, hampir tiap hari kita ketemu Bu ya, Masya Allah. Selanjutnya Kepala BNN Kota Jambi, dalam hari ini dihadiri oleh Bu Nur Hayati. Ini juga kami sering ketemu nih Mbak Dona. Dan tim, Ibu Mbak Dona juga bersama tim. Selanjutnya yang kami hormati Pak Lurah, dalam hari ini diwakili tadi Pak Isyam tadi ya, lagi nelpon beliau. Sering ketemu juga dengan Kelurahan Kenali Besar gitu Bu ya. Selanjutnya yang kami hormati pengurus Yayasan Nurul Ilmi atau Ibu Kepala PLT Kepala Sekolah dan Kepala beserta Majelis Guru Dewan Pendidik, Ustadz Hamidi tadi dari Kepala SDIT Nurul Ilmi 2, Bapak-Bapak dan Ibu semuanya yang hadir, serta tidak lupa anak-anakku semua. Ini siswa SMP semua ya? Kelas 7 mana kelas 7? Nggak ada kelas 7? Ada nih di depan nih. Kelas 8? Masya Allah, tabarakallah. Kelas 9? Masya Allah. Kelas 10? Udah SMA ya kalau kelas 10 ya. Yang hadir pada kesempatan pagi hari ini semuanya semangat, coba semangat pagi. Mas, itu dia. Pertama dan paling utama, mari sama-sama senantiasa kita mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula Nurul Ilmi 2 yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan satu agenda acara dengan tajuk Roots Day, gitu ya. Jadi ini acara yang luar biasa, dan tadi Bu Kepala Sekolah nyampaikan ini bukan yang pertama Bu ya, sudah ada yang sebelumnya. Dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan ini hari Jumat, hari yang mulia, hari yang barokah, bertepatan dengan kalau tidak salah sudah 25 Rabiul Awal ini ya. Mudah-mudahan acara kita ini diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salawat dan salam, mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai yaumil akhir nanti. Ibu Dona, Bu Nur, Bapak Lurah yang mewakili, Pak Isyam dan Bapak Ibu keluarga besar SMP Nurul Ilmi 2 Kota Jambi. Yang pertama, saya mengaturkan permohonan maaf dan salam sekaligus. Tadi sudah diumumkan dari awal, nah 2 kali saya dengar tadi nyebutnya Pak Haji Mulyadi. Ini yang datang Haji Mulyadi mana nih gitu ya. Jadi tadi saya mendapat tugas dari beliau, sehubungan dengan beliau ada tugas juga. Jadi tadi saya dapat mana Mas ke SMP Nurul 2. Nah kalau kita ini Bu Dona ya kan, namanya anak buah nih kita ditugasin siap tuh lah ya kan. Jadi yang hadir di depan kita semua, depan anak-anakku semua bukan Pak Haji Mulyadi ya. Ini Pak Sugiono. Jadi kebetulan Bapak tadi Bu Kepsek sudah menyebutkan dapat amanah sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi. Dan memang dalam waktu-waktu terakhir ini kami bersama-sama dengan semua elemen Forkompimda, pemerintah Kota Jambi, yang paling rutin dengan Bu Dona ini, kadang juga di Polsekta, kemudian Babin Kamtipmas juga ada dari dan Ramil TNI juga melakukan kegiatan. Dan hari ini insya Allah untuk SMP 72 SMP kita sudah semua deklarasi tolak kenakalan remaja. Tepuk tangan untuk kita semua.
Jadi salam dari Pak Kepala Dinas kami, Pak Haji Mulyadi, tidak bisa hadir beserta sama-sama kita di sini, ditugaskan kepada kami untuk mewakili beliau. Bapak dan Ibu, khususnya anak-anakku semua, jadi tadi sudah sama-sama kita simak, kita ikuti informasi, penjelasan, dan tanya jawab diskusi menarik dari Bu Mardona, bukan Maradona ya. Anak-anakku ada yang kenal siapa Maradona? Ya, jadi beliau tadi agak belum biasanya diceritain tadi itu Bu Dona ya kan. Jadi Bu Mardona ini memang oleh orang tuanya diberi nama agak-agak dua orang apa namanya bukan superstar Indonesia lagi ya dunia. Jadi ada nama Maradona yang cowok mungkin yang cewek juga tahu ada pemain sepak bola legendaris ya. Nah, beliau ini lahirnya tahun 82 bulan Maret, makanya Maradona. Satu lagi ada Madonna, ada yang tahu Madonna? Anak SMP Nurul Ilmi kenal nggak sama Madonna? Jadi gabungan keduanya. Jadi kalau Maradona itu pemain bola, tahun 82 itu final Piala Dunia di Italia, ya kan? Paolo Rossi itu menang ngalahi Jerman Barat, sebelumnya Italia itu ngalahi Argentina. Kalau Pak Ugi agak apal sepak bola kan? Kemudian ada Madonna, jadi kalau Maradona pemain bola, Madonna itu bintang film, artis, kalau Mardona itu polisi wanita. Tepuk tangan untuk Bu Mardona. Biasanya beliau kenalannya itu dulu ya Mbak ya, tadi lupa. Jadi mari kita doakan semoga beliau dan tim Polresta semuanya, juga BNN senantiasa diberikan kesuksesan, keberkahan untuk menjaga, mengayomi, mendampingi kita semua, khususnya anak-anakku semua, supaya dijauhkan dari pengaruh negatif kenakalan remaja. Baik, anak-anakku semua, mungkin lebih banyak anak-anak ini Bu Kepsek ya kan. Jadi kita hadir bersama di sini, anak-anakku, kalau Bapak melihat rona wajahnya ini benar-benar, apalagi tadi sudah kita lihat sama-sama penampilannya, mulai dari MC-nya, pengantar acaranya sudah menggunakan 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Hadza mumtaz kulluh, kata orang Arab ya kan. Saya jadi teringat kalau semboyannya Kemdikbud dalam kaitan dengan bahasa itu, anak-anak semua ada yang ingat nggak? Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, yang kedua, kemudian yang ketiga lestarikan bahasa daerah. Ingat tuh ya, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa. Pagi ini semua itu terangkum, tepuk tangan untuk Nuril 2. Bahasa Indonesianya digunakan dengan baik dan benar, ya kan? Bahasa asingnya, bahasa Inggris, bahasa Arab sudah dikuasai. Bahasa daerahnya tadi malah lewat budaya daerahnya, lewat tarian yang luar biasa yang sudah ditampilkan oleh teman-teman kalian semua, oleh anak-anak kita. Ya, jadi dengan melihat, menyelami apa yang sudah kalian lakukan, kami meyakini, kita semua meyakini bahwa kalian insya Allah akan menjadi para pemimpin masa depan yang akan menentukan kemajuan Kota Jambi, Provinsi Jambi, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya. Tadi Bu Kepsek sudah sampaikan bahwa hari ini boleh jadi kami yang di depan, ibu-ibu, bapak-bapak semua berbicara agak lebih banyak dibanding anak-anakku sekalian. Tapi 10 tahun atau mungkin nggak sampai 15-20 tahun ke depan, anandaku semua yang akan tampil jauh lebih berbobot, bukan badannya ya, jauh lebih bergengsi, jauh lebih berkualitas daripada kami-kami semua ini, kami yakin. Ya, amin ya Robbal Alamin. Jadi di pundak anak-anakku semua, kelas 7, kelas 8, kelas 9 inilah nanti masa depan negeri ini akan ditentukan. Apakah akan menjadi negeri yang sesuai doa kalian, baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang aman, adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, berada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi hilang bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi ada di tangan kalian, dan kami meyakini anak-anakku semua bahwa anak-anakku semua akan menjadi generasi yang menjadi kebanggaan kita semua.
Selanjutnya pesannya tadi sebagaimana sudah disampaikan, kita juga sudah tahu, sudah belajar supaya kita bisa meraih apa yang kita harapkan, apa yang anandaku semua cita-citakan, semua cita-cita yang baik itu tentu kita harus punya sikap, punya konsistensi, istiqomah bahasa agamaku ya nak, untuk kita senantiasa menjauhi segala sikap, perilaku, tindakan, kecenderungan yang negatif sifatnya. Salah satu yang sekarang marak menjadi perhatian kita semua masyarakat Kota Jambi khususnya adalah terkait dengan tindak kenakalan remaja. Ya, anak-anakku semua, kalian mungkin tahu tidak menjadi pelaku. Insya Allah mudah-mudahan anak-anakku di sini semuanya tidak ada yang menjadi pelaku, tetapi juga jangan sampai menjadi korban. Ya, oleh karena itu perlu, tadi sudah Ibu Kepsek sampaikan, terapkan, kembangkan itu tadi profil pelajar Pancasila ya tadi ya. Ada berapa dimensinya? 6 ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah tahu tuh, ini sekolah penggerak nih. Kemudian baru yang berikutnya apa? Nggak harus urut. Bergotong royong, boleh bareng-bareng ya kan? Bersama-sama bekerjanya tuh, ya kan? Apalagi mandiri, bukan cuma mandi sendiri, apalagi yang mondok ya, ada yang mondok kan di sini ya. Nah, yang mondok itu pasti mandiri, tidak hanya mandi sendiri. Salah satu bentuk sikap kemandirian itu tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif dari lingkungannya. Itu mandiri, jadi bukan cuma mandi sendiri kalau anak usia TK ya. Kalau untuk usia anak-anakku semua, mandiri itu kita punya disiplin diri. Kalau zaman dulu, Bapak zaman P4 namanya itu pengendalian diri. Kemampuan dan kemauan untuk menjaga diri kita agar terhindar dari segala pengaruh negatif. Kalau dalam ajaran Islam, kalian pasti sudah tahu ada salah satu pesan dari sahabat Nabi yang sekaligus menantu Nabi kita, Sayyidina Ali bin Abu Thalib, kata beliau kalau di Islam bunyinya, pilihlah teman yang baik. Jadi pengaruh teman sebaya itu besar. Makanya sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu sahabat Rasulullah SAW Sayyidina Ali mengatakan, pilihlah teman yang baik karena dengan itu kamu akan menjadi bagian dari kebaikan. Jauhilah teman yang buruk atau teman yang jahat karena dengan itu kamu terhindar dari pengaruh kejahatannya. Artinya apa anak-anakku semua? Pengaruh teman itu penting dan besar. Oleh karena itu pandai-pandailah memilih teman. Bisa jadi ketika di sekolah, ketika di sini kita belajar, kita selalu didampingi, dididik oleh Bapak Ibu guru, para ustadz, ustazah semua agar kita terjaga. Tapi ketika kita pulang ke rumah kita, mungkin yang mondok ketika off pondoknya, maka kita akan memerlukan sikap kemandirian tadi itu. Ya supaya kita tidak mudah dipengaruhi. Kita tetap istiqomah menuju cita-cita jalan kita yang baik. Mana yang boleh, mana yang tidak, ya kan? Mana yang halal, mana yang haram. Itu pasti anak-anakku sudah tahu semuanya. Itu jadi ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, apalagi bernalar kritis, bukan kritis masuk UGD ya. Tapi nalarnya, fikir kita itu harus kritis. Kita diberikan akal oleh Allah, digunakan untuk menganalisis. Kalau namanya kritis itu selalu mempertanyakan, ini baik atau tidak. Tadi sudah banyak tuh muncul. Orang banyak pakai narkoba, apa sih manfaatnya? Nah, itu salah satu bentuk tanda kritis. Ya kan? Sudah tahu ini jenisnya, oh ini memang ada hal-hal yang mungkin cari sedikit sisi baiknya, tapi jauh lebih banyak mudaratnya, lebih banyak negatifnya, maka itu harus kita jauhi. Begitu juga tindak kenakalan remaja, geng motor. Ya kan, apalagi seusia kita, secara hukum kan belum boleh, belum dapat izin ya mengendarai kendaraan bermotor. SIM-nya belum punya karena usianya memang belum memenuhi. Jadi termasuk juga perundungan. Ajaran agama kita mengajarkan begitu kan. Kalau nak nyakiti orang, tengok dulu ke diri kita dewe. Kita kalau disakiti orang, diomongi orang, nerima apa tidak? Nah itu tadi mandiri tadi ya, bernalar kritis. Berikutnya, apa lagi?
Mandiri sudah, penal kritis sudah, apalagi? Berkebinekaan global. Artinya anak-anakku semua hidup di era zamannya sekarang, kata orang era VUCA, era revolusi industri 4.0, 5.0 malahan sekarang, sudah 5.0. Sudah berkomunikasi, berinteraksinya tidak hanya dengan teman sendiri yang ada di dekatnya, betul tidak? Kalau main game di HP-nya, temennya cuma yang dekat di sini atau sudah bisa teman yang di luar negara kita? Nah, sudah bisa. Ya kan, oleh karena itu kita harus menjaga. Tuhan dalam ajaran agama Islam mengajarkan bahwa memang manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Saling kenal, mengenal. Untuk kebaikan. Jangan sampai bangsa Indonesia yang dikenal ramah, orang Jambi yang dikenal ramah ini, tapi di dunia medsos, di dunia netizen terkenal sangat brutal. Ya kan? Bangsa Indonesia terkenal yang tadi penuh gotong royong, senyum, ramah. Tapi begitu di dunia maya, wah, ditakuti. Ya kan? Orang punya akun medsos, nah, lagi-lagi kalau cerita bola itu orang pemain bola kalau nyakitin pemain Indonesia itu paling takut nanti diras IG-nya sama apapun akun media sosialnya. Karena ganasnya netizen Indonesia. Ya, jadi oleh karena itu sesungguhnya kita nggak boleh berdua muka ya. Secara offline kita juga memang dikenal bangsa yang ramah, anak-anakku semua, tapi secara online kita juga harus menunjukkan hal yang sama. Nah ini tugas kita semua, tugas anak-anakku. Kelamuan kayak gini. Jadi anak-anakku semua, intinya pesan Bapak, acara kita ini jangan hanya berhenti di sini, nanti kita sesaat lagi akan deklarasi, tapi benar-benar dicamkan di dalam hati, ya tidak hanya dilisankan melalui bibir dan lidah, tetapi dicamkan dalam hati bahwa benar-benar kita memang membulatkan tekad untuk tidak melakukan semua bentuk kenakalan remaja tadi itu, ya bullying, geng motor yang berperilaku kriminal, narkoba, apalagi perilaku seks bebas, mohon maaf, semua yang harus memang secara agama anak-anakku dididik di sini, di sekolah Islam terpadu, memang itu harus kita jauhi. Jadi camkan betul, jangan pernah terlintas di dalam hati. Untuk apa? Untuk pertama hitoh kita sebagai manusia. Memang kita tugasnya beribadah kepada Allah, diberikan kebebasan, mau jalan ke surga atau ke neraka, ya kan? Sesuai doa kita itu anak-anakku semua dikenal pasti kan, sudah belajar tuh kan. Tiap hari, tiap dalam sholat atau di luar sholat kita berdoa, makanya namanya doa sabu zakat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sebagai muslim itu anak-anakku visi misinya itu tidak cuman 10-15 tahun yang akan datang, tapi sampai akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Kalau tidak disiksa di api neraka berarti kita kaget itu nak di mana? Di mana nak? Ke surga. Kenapa kita harus balik ke surga? Karena dulu leluhur kita, kakek nenek kita dulu Nabi Adam alaihissalam, Ibu Siti Hawa asalnya dari, makanya kita sudah harus layaknya kembali ke surga. Nah kalau kita mau ke surga tidak mungkin kita gawenya tadi bacoi orang jadi geng motor tuh kan. Jadi itu pesan Bapak, anak-anakku semua, kami meyakini anak-anakku semua dapat mewujudkan generasi ke depan, apalagi kita sekolah di sini, dididik terus-menerus dengan perpaduan antara keislaman yang kuat, dengan ilmu pengetahuan modern yang kalian pelajari, mudah-mudahan kalian menjadi generasi harapan di masa yang akan datang. Amin, ya Rabbal Alamin. Itu yang ingin Bapak sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku. Tadi ada yang pakai pantun, ini juga izin pakai pantun juga nih, pantunnya mikir sambil jalan ini ya kan. Jadi kalau mau cakep di Jambi ini sekarang mudah, nggak perlu ke salon Mbak Dona ya kan, cukup berpantun baik langsung cakep kan. Gitu, jadi modal cowok-cowok kalau mau, nggak boleh ya, deketin cewek belum boleh ya. Pakai pantun aja ya kan, supaya dibilang cakep gitu ya kan. Pantun dari Bapak? Belum. Buah mangga manis rasanya, enak dimakan di sore hari. Pesan Bapak kepada seluruh anak-anakku di SMP Nurul Ilmi 2.
supaya sukses semua kenakalan remaja harus dijauhi. Sama seperti Bu Kepsek tadi, nak duo pantun seiring. Gentala aras ado di kota seberang. Kesanonyo lewat sungai Batanghari. Ayo anak-anakku sama-sama kita berjuang untuk maju dan baiknya kota Jambi tercinta ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.